warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina, guru pengajar di SMK Negeri 2 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya mengikuti praktek pembelajaran inovatif sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PPL dalam jabatan angkatan pertama gelombang kedua di LPTK Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bu Kris akan mengulang lagi kesepakatan kita sebelum kita memulai pembelajaran. Ada yang masih ingat kesepakatan kita setiap harinya apa? Baik, silakan Endah. Yang pertama, membersihkan kelas terlebih dahulu. Yang kedua, tidak boleh damai. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, memakai HP hanya untuk belajar. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah sepakat semua ya? Oke. Hari ini akan mengarah kepada capaian pembelajaran, yaitu pada elemen layanan perbankan. Capaian pembelajarannya adalah penggunaan pasar valuta asing ya. Jadi di situ nanti pasti ada penilaian. Bu Kris nanti akan memberikan kalian sistem model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning itu menuntut kalian untuk berkolaborasi dengan teman, memupuk sifat bertoleransi, bekerja sama, dan memecahkan permasalahan yang ada. Apa itu pasar valuta asing? Ya, di sini pasar valuta asing adalah bagian dari pasar uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan dua negara. Seperti contoh antara Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Malaysia, begitu ya nak ya, atau dengan negara-negara lain ya. Jadi itu berikutnya adalah apa saja sih contoh pasar valuta asing? Apa itu pasar? Oke, kemudian pasar? Iya, pasar forward, future, lalu pasar swap dan pasar opsi. Nanti bisa kalian baca lebih lanjut di buku layanan yang sudah kalian pegang itu ya. Baik, selain itu apa saja contoh pasar valuta asing? Nanti kita juga akan membahas anak-anak mengenai pasar valuta asing itu di mana sih terjadi. Pasar valuta asing itu sering disebut juga foreign exchange market, merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan, baik antar negara maupun dalam suatu negara. Jadi kalian bisa mengambil contoh misalnya Indonesia dengan negara Malaysia, Indonesia dengan negara Korea. Karena ada pembelian barang impor maupun ekspor, maka pasti menggunakan mata uang asing. Lah disinilah pasar valuta asing itu terjadi. Berikutnya, sekarang kita jelaskan apa saja tujuan pasar valuta asing. Coba ada yang tahu? Maida, coba dibaca apa itu fungsi pasar valuta asing? Sebagai tempat jual beli, Baik, terima kasih, betul sekali. Sebagai tempat jual beli mata uang asing dari suatu negara dengan mata uang negara lain. Selain itu juga digunakan untuk mengurangi resiko dan juga mencari pintar sekali ya. Tujuannya salah satunya adalah itu.
Kemudian setelah kita membuat tujuannya, karakteristiknya apa Bu Christine untuk pasar valuta asing? Karakteristiknya adalah volume transaksi itu memiliki karakter borderless, yaitu apa artinya? Transaksi dilakukan global tanpa batas waktu dan wilayah. Jadi tidak ada batas waktu kapan terjadi, bebas anak-anak ya. Itu yang disebut dengan borderless. Transaksi ini dapat dilakukan antar bank dan pedagang valuta asing atau disingkat PFA di situ anak-anak ya. Jadi itu salah satu karakteristik pasar valuta asing. Berikutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kurs valuta asing itu ada beberapa macam. Di sini Bu Kris hanya memberikan 5 faktor. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut bisa literasi dibaca di buku itu atau nanti di link Google yang akan saya share. Iya nak ya. Salah satunya apa ini? Mempengaruhi pasar valuta asing itu tingkat inflasi. Inflasi itu apa Nana? Suatu kenaikan harga barang atau jasa. Karena selain itu juga tingkat inflasi itu karena kenaikan harga barang jasa, maka inflasi tinggi itu mempengaruhi juga valuta asing yang terjadi. Berikutnya kebijakan pemerintah itu juga mempengaruhi kurs valuta asing. Lalu perbedaan tingkat suku bunga terjadi di mana biasanya di bank ya, baik bank nasional maupun bank swasta. Lalu aktivitas neraca pembayaran. Berikutnya adalah ekspektasi. Apa yang dimaksud ekspektasi? Itu adalah harapan, kemungkinan, prediksi yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ada. Bisa kita lanjutkan? Bisa ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Selain itu, pihak siapa saja yang terlibat dalam pasar valuta asing? Ada apa Nana itu? Bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing. Betul sekali. Termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang atau valuta asing ya. Para pihak melayani penjualan dan pembelian valuta asing. Jadi ada banyak ya nak ya yang terlibat dalam pasar valuta asing. Itu bisa kita lihat ada bank umum, bank sentral, dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing. Itu ya salah satunya. Berikutnya setelah kita bahas yang terlibat, lalu ada pertanyaan lagi. Mengapa kurs valuta asing suatu negara berbeda atau bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari negara lain? Karena apa? Ada perbedaan inflasi di negara kita dengan negara lain. Jadi tidak sama Nana, inflasinya seperti apa itu tidak sama. Makanya ada perbedaan, itulah yang menyebabkan kenapa kurs valuta itu berbeda di tiap negara. Negara lain mempunyai inflasi yang lebih rendah dari kita misalkan ya, sehingga menimbulkan adanya nilai kurs valuta asing terhadap rupiah. Begitupun juga sebaliknya. Jika lebih tinggi juga menimbulkan adanya nilai kurs yang berbeda. Berikutnya jika ada perbedaan inflasi sebesar 1%, maka akan menimbulkan berapa besar nilai kurs tersebut. Begitu anak-anak ya. Jadi 1% aja sudah menimbulkan banyak perubahan, apalagi lebih dari 2%, 3%. Wah, makanya betapa pentingnya kalian mempelajari pasar valuta asing ya. Jadi mempelajari materi ini sangat penting sekali ya. Berikutnya adalah bagaimana cara transaksi jual beli valuta asing. Dapat dilakukan dengan cara dua arah anak-anak ya. Seseorang dapat membeli dahulu atau disebut open buy. Lalu ditutup dengan menjual sell atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya menjual dahulu atau kemudian membeli. Jadi bisa bergiliran, bisa membeli dulu atau menjual dulu, boleh, terserah ya. Berikutnya
lalu ditutup dengan membeli. Iya, ini sama dengan penjelasan Bu Christine tadi. Jadi ada dua arah, open buy atau sell buy. Itu ya Nak. Berikutnya adalah mengapa nilai tukar valuta asing selalu mengalami perubahan, tidak stagnan atau tetap ya, tidak flat. Ya, itu karena pada dasarnya nilai mata uang selalu berubah tergantung permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Begitu ya, tergantung penawaran dan permintaannya di masyarakat. Itu yang menyebabkan nilai tukar berubah-ubah. Apabila ada permintaan yang banyak, maka nilai suatu mata uang akan menguat. Sebaliknya, akan terjadi pelemahan jika banyak yang menjual atau menawarkan mata uang tersebut. Begitu ya Nak? Dari sini sudah paham? Paham ya sementara ya? Baik. Nanti kalau ada pertanyaan ada sesi yang saya berikan ya. Berikutnya adalah ini. Sekarang permasalahannya untuk kalian pecahkan. Ya, permasalahannya apa Bu Christine? Karena kita memakai untuk mempelajari CP ini, kita memakai media model pembelajaran problem based learning. Ada pertanyaan yang Bu Christine berikan, pertanyaan mendasar. Bagaimana pengaruh pasar valuta asing terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat? Ya, ini yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Selesai kelompoknya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Baik, di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Pengaruh valuta asing terhadap masyarakat di sektor perdagangan. Valuta asing dapat digunakan sebagai sarana untuk melunasi hutang suatu negara terhadap negara lain. Dengan berkurangnya hutang suatu negara, maka beban dan tanggung jawab pemerintah satu negara juga akan berkurang. Yang kedua, dengan adanya falas, masyarakat antar negara dapat melakukan transaksi dalam berbagai sektor, terutama sektor perdagangan. Dengan kata lain, valuta asing dapat lebih menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terlibat dalam pasar falas. Dengan adanya falas, kegiatan transaksi internasional terbatas dari kendala pemakaian mata uang, sehingga transaksi perdagangan antar negara dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, valuta asing dapat digunakan untuk mengendalikan kurs mata uang supaya tetap stabil. Yang kelima, bagi masyarakat yang gemar berinvestasi di dalam pasar modal, berinvestasi dengan mata uang asing merupakan sarana yang menguntungkan sebab pencairannya sangat mudah dan sangat terdampak penurunan nilai mata uang. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Yuyun Eka Susanti. Dan saya Kiki Septiambarwati. Saya Maria. Saya Monika. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh pasar valuta asing. Apabila tidak ada falas, maka perdagangan internasional dapat terganggu, bahkan tidak bisa melakukan transaksi. Semakin tinggi, maka semakin rendah tingkat daya beli masyarakat dan akan berdampak pada perekonomian, dan hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa laju inflasi yang melonjak dapat membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Yang ketiga, penguatan valuta asing dapat memicu inflasi yang menyebabkan pendapatan nominal masyarakat turun, sehingga kesejahteraan masyarakat juga menurun. Yang keempat, pengaruh positif dari translasi mata uang asing meningkatkan pendapatan dan ekuitas yang
komprehensif, tetapi pengaruh negatifnya menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Yang kelima, pengaruh pasar valuta asing terhadap tingkat kesejahteraan diukur dari kurs dolar meningkat. Dan jika seorang mempunyai uang dolar, maka bisa dikatakan sejahtera karena nilai mata uang rupiah akan bertambah. Yang keenam, semakin tinggi nilai tukar dan melemahnya rupiah memberikan dampak terhadap harga barang, terutama barang-barang impor dan barang-barang bahan baku produk impor untuk dalam negeri, yang akhirnya memberikan pengaruh kenaikan harga barang dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya Nadia Melia Putri. Saya Francisca. Saya Jinan Susi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas di kelompok kami. Pengaruh pasar valuta asing terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, dengan adanya pasar valuta asing mempermudahkan masyarakat melakukan transaksi antar negara dan membuat kegiatan terbebas dari kendala pemakaian mata uang. Yang kedua, penguatan falas asing dapat memicu inflasi yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya falas, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional dapat menggunakannya sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangannya. Valuta asing dapat menguat dan melemah. Saat valuta asing menguat terhadap mata uang domestik dapat membuat harga barang impor menjadi naik. Pasar falas cocok untuk melakukan investasi karena dengan adanya perubahan kurs tahunan yang bisa diambil kesepakatan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Hari ini Bu Kris mau nanti memberikan tugas juga di rumah sebagai tambahan pemahaman materi ya. Pemahaman materi lewat Google Form. Baik, sebelum kita akhiri, Bu Kris akan memberikan refleksi anak-anak ya. Refleksi apa yang telah kita lakukan selama 90 menit ini mengenai pasar valuta asing ya, pasar valuta asing. Sebelum Bu Kris memberi kesimpulan, mungkin ada yang bisa memberikan pemahaman materi apa yang diberikan hari ini tadi. Oke, silakan. Namanya Imelda. Imelda, silakan Imelda. Dari materi tentang valuta asing dan hasil usaha dari teman-teman, saya sudah mengerti mengenai macam-macam valuta asing, fungsi, pengaruh, pihak-pihak yang terlibat, dan macam-macam transaksi yang. Oh gitu, tepuk tangan tuh Imelda ya. Baik. Dengan materi ini Imelda jadi tahu pentingnya mempelajari pasar valuta asing. Kemudian yang kedua, mengetahui apa itu pasar valuta asing. Nah, selama ini bagi Imelda sangat jarang ya, sangat jarang, jangan sulit, kadang didengar juga jarang. Kemudian mengenai fungsinya apa saja pasar valuta asing itu, Imelda jadi tahu ya. Oke, jadi tahu. Kemudian selain fungsinya juga manfaatnya apa, jadi tahu manfaat pasar valuta asing. Lalu jadi tahu juga jenis-jenis pasar valuta asing. Tadi ada apa anak-anak? Transaksi, spot, forward, ekspektasi tadi, sama yang satunya option. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati
wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Semoga bermanfaat anak-anak ya. Iya, alhamdulillah semoga bermanfaat. Kita tutup juga sudah dengan doa. Bu Kris ucapkan tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. SMK bisa. SMK Negeri 2 Boyolangu jaya 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 luar biasa.